Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Sherly PRC. Sebelumnya, aku mau ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini aku akan kasih kalian contoh soal yang lebih spesifik, yaitu untuk para bidan ya. Tema kali ini yaitu tentang bayi baru lahir dan imunisasi. Jangan lupa untuk selalu dukung aku ya teman-teman, dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih. Seorang perempuan datang ke klinik bersama bayinya pukul 14 WITA dengan keluhan bayinya sudah mencret lebih dari 10 kali. Perempuan mengatakan bahwa anak mencret sejak pukul 5.30 pagi, rewel dan gelisah, tetapi bayi masih sanggup minum seperti orang kehausan. Perempuan juga mengatakan bahwa ia khawatir dengan kondisi sang bayi. Hasil pemeriksaan usia bayi 6 bulan, 24 hari. Suhu 37,7, pernafasan 100 kali, respirasi 48 kali, berat badan 5.000 gram, panjang badan 75 cm. Apakah diagnosis yang sesuai dengan kondisi bayi di atas? A. Diare. B. Diare tanpa dehidrasi. C. Diare dengan dehidrasi berat. D. Diare dengan dehidrasi ringan. E. Diare dengan dehidrasi berat sekali. Jawabannya adalah D. Diare dengan dehidrasi ringan. Seorang perempuan datang ke klinik bersama bayinya pukul 14 WITA dengan keluhan bayinya sudah mencret lebih dari 10 kali. Perempuan mengatakan bahwa anak mencret sejak pukul 5.30 pagi, rewel dan gelisah, tetapi bayi masih sanggup minum seperti orang kehausan. Perempuan juga mengatakan bahwa ia khawatir dengan kondisi sang bayi. Hasil pemeriksaan usia bayi 6 bulan 24 hari, suhu 37,7, pernafasan 100 kali, respirasi 48 kali, berat badan 5.000 gram, panjang badan 75 cm. Sebagai pertolongan awal, bidan memberikan oralit secara kontinu. Berapa lamakah waktu pemberian oralit yang harus dilakukan? A. 1 jam, B. 2 jam, C. 3 jam, D. 4 jam, E. 5 jam. Jawabannya adalah C. 3 jam. Soal berikutnya, bayi E usia 1 tahun dibawa ke puskesmas oleh perempuan. Perempuan mengatakan bahwa badan anaknya makin hari tampak kurus seolah-olah tulang hanya terbungkus kulit, mudah menangis dan cengeng, rewel, dan kulit menjadi keriput. Hasil pemeriksaan suhu 36 derajat, nadi 90 kali, respirasi 48 kali, berat badan lahir 2.600 gram, berat badan sekarang 4.000 gram, panjang badan 100 cm. Berdasarkan kasus tersebut, apakah yang sedang diderita oleh bayi E? A. Marasmus, B. kwashiorkor, C. Gizi buruk, D. BBLR, E. Bayi normal. Jawabannya adalah A. Marasmus. Soal berikutnya, bayi L usia 2 bulan diantar ibunya ke klinik dengan keluhan bayi batuk dan bernafas cepat tidak teratur. Hasil pemeriksaan frekuensi nafas 70 kali per menit. Apakah diagnosis sesuai kasus di atas? A. Pneumonia, B. Hipoksemia, C. Pneumonia berat, D. Pneumonia ringan, E. Infeksi respiratorik akut atas. Jawabannya adalah D. Pneumonia ringan. Bayi L usia 2 bulan diantar oleh ibunya ke klinik dengan keluhan bayi batuk dan bernafas cepat tidak teratur. Hasil pemeriksaan frekuensi nafas 70 kali per menit. Apakah tindakan yang dilakukan sesuai kasus di atas? A. Rawat inap, B. Rawat jalan, C. Pasang infus, D. Pasang oksigen, E. Kolaborasi dengan dokter. Jawabannya adalah B. Rawat jalan.
Soal berikutnya, bayi B usia 11 bulan diantar oleh ibunya ke klinik dengan keluhan bayi tidak bisa menyusu. Bila menyusu, bayi memuntahkan semuanya, sering kejang dan bernafas cepat tidak teratur. Hasil pemeriksaan frekuensi nafas 70 kali per menit. Apakah diagnosis sesuai kasus di atas? A. Pneumonia, B. Hipoksemia, C. Pneumonia berat, D. Pneumonia ringan, infeksi respiratorik akut atas. Jawabannya adalah C. Pneumonia berat. Bayi B usia 11 bulan diantar oleh ibunya ke klinik dengan keluhan bayi tidak bisa menyusu. Bila menyusu, bayi memuntahkan semuanya, sering kejang dan bernafas cepat tidak teratur. Hasil pemeriksaan frekuensi nafas 70 kali per menit. Apa tindakan segera yang dapat dilakukan sesuai kasus di atas? A. Segera rujuk ke fasilitas yang memadai. B. Kolaborasi pemberian antibiotik. C. Berikan paracetamol. D. Pasang oksigen. Berikan vitamin. Jawabannya adalah D. Pasang oksigen. Balita usia 2 tahun diantar ibunya ke rumah sakit dengan keluhan sering rewel, minum dengan lahap tapi sering kehausan. Hasil pemeriksaan mata cekung, turgor kulit menurun. Apakah diagnosis sesuai kasus di atas? A. Diare, B. Dehidrasi, C. Dehidrasi berat, D. Tanpa dehidrasi, dehidrasi sedang. Jawabannya adalah dehidrasi sedang. Soal selanjutnya, bercak mongol, ikterus, diaperas, oral thrust merupakan A. Bayi baru lahir bermasalah, B. Kelainan bawaan pada bayi baru lahir, C. Bayi baru lahir normal, D. Trauma pada bayi baru lahir. Jawabannya yang benar adalah A. Bayi baru lahir bermasalah. Soal berikutnya, dari beberapa jawaban berikut yang merupakan neonatus beresiko tinggi adalah A. Caput seksudanium, B. Miliariasis, C. Atresia esophagus, D. Asfiksia neonatus. Jawabannya adalah D. Asfiksia neonatus. Soal berikutnya, mekanisme kehilangan panas bayi baru lahir diantaranya adalah A. Evaporasi, konduksi, konveksi, dan sanitasi, B. Konduksi, konveksi, radiasi, dan palpasi, C. Evaporasi, konduksi, konveksi, radiasi, D. Evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiator. Jawaban yang paling betul adalah C. Evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Soal terakhir, pada setiap bayi baru lahir, glukosa darah akan turun dalam waktu cepat, yaitu A. 2-3 jam, B. 1,5-1 jam, C. 1-2 jam, D. 4-5 jam. Jawaban yang paling tepat adalah C. 1-2 jam.